Selamat datang di Modi Channel. Modi Channel mempersembahkan 10 kebiasaan buruk yang menghancurkan kepercayaan dirimu. Kepercayaan diri adalah salah satu hal tidak berwujud yang sulit untuk didefinisikan, tetapi itu merupakan sesuatu yang akan kamu ketahui setelah kamu melihatnya secara langsung. Kepercayaan diri bisa diartikan sebagai perasaan di mana seseorang mempercayai kemampuan serta kualitas dirinya sendiri secara mendalam. Dan hal ini memainkan peran yang besar di hampir setiap aspek kehidupan, seperti apa yang kita rasakan tentang diri kita, bagaimana orang lain melihat kita, dan bagaimana kinerja kita di sekolah atau di tempat kerja. Meskipun kurangnya rasa pede dapat disebabkan oleh gangguan kecemasan sosial atau kondisi kesehatan mental lainnya yang mempengaruhi persepsi diri seseorang, hal tersebut tidaklah selalu benar. Kamu mungkin bahkan tidak menyadari bahwa kamu memiliki beberapa kebiasaan tertentu yang sebenarnya menghancurkan kepercayaan dirimu. Jadi, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan tersebut? Nah, mari kita lihat beberapa kecenderungan serta perilaku-perilaku berikut ini, sehingga kamu bisa mengenali dan menghindari melakukannya. Nomor 1, mengabaikan penampilanmu. Kamu pasti sudah menyadari akan pentingnya kebersihan pribadi, dan bahwa kamu harus selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan penampilanmu. Salah satu hal terpenting yang harus selalu diingat adalah kamu tidak boleh mengabaikan penampilanmu, karena jika kamu melakukannya, hal itu menunjukkan kalau kamu tidak menghormati dirimu sendiri. Terlebih lagi kalau kamu merasa tidak nyaman atau insecure dengan penampilanmu, maka rasa menghargai dirimu akan menurun, terutama ketika kamu berhadapan dengan situasi sosial. Kebiasaan yang satu ini mungkin tampaknya sepele atau biasa-biasa saja, tetapi ketahuilah kalau memperhatikan dan merawat penampilan dengan sungguh-sungguh dapat membantumu untuk membangun kepercayaan diri. Nomor 2, terlalu terobsesi dengan kekurangan kecil. Ketika kamu bercermin, apakah kamu dengan cepat menyadari bahwa ada kekurangan di dalam wajah atau badanmu? Lalu, apakah kamu terjebak pada kekurangan tersebut dan selalu memikirkannya setiap waktu sampai di titik di mana hanya itu yang bisa kamu lihat di dalam dirimu? Jika iya, maka kamu benar-benar harus berhenti melakukannya, karena kebiasaan ini sangat berbahaya bagi kepercayaan dirimu. Terlalu berfokus kepada kekurangan dapat menyebabkan kamu untuk membenci apa yang kamu lihat, sehingga pemikiranmu yang awalnya mengagumi dan mencintai diri sendiri, berubah menjadi rasa benci dan minder. Perilaku mengkritik diri seperti ini membuatmu merasa sedih, tidak cukup baik dan juga malu yang tentunya bukan merupakan pola pikir yang tepat untuk rasa pede. Daripada hanya terobsesi dengan kekurangan-kekurangan kecil, cobalah gunakan energi yang sama untuk berfokus dalam melihat kelebihan atau kualitas positif di dalam dirimu. Melakukan ini mungkin akan terasa sulit pada awalnya, karena manusia lebih terbiasa untuk melihat hal-hal buruk dibandingkan hal-hal baik. Jadi, sering-seringlah berlatih melakukannya demi mengubah apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. Nomor 3, membicarakan tentang kelemahanmu. Ada garis tipis di antara self-deprecation, yaitu sebuah pernyataan merendahkan diri sendiri yang dibalut lelucon dan candaan, dengan perkataan yang benar-benar meremehkan diri sendiri. Meskipun self-deprecation dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kamu suka bergurau atau tidak terlalu menganggap serius dirimu, dalam beberapa kasus, hal itu bisa dianggap sebagai rasa insecure. Jika kamu terus-menerus membuat komentar negatif tentang dirimu, orang-orang akan bosan mendengarnya, mereka mulai berpikir bahwa kamu tidak sehebat yang kamu kira, dan pada akhirnya mereka meremehkanmu. Maka dari itu, janganlah membicarakan kelemahan dirimu sendiri kepada orang lain kecuali dalam konteks yang profesional seperti wawancara kerja di mana kamu diminta untuk menyebutkan kekurangan-kekuranganmu. Nomor 4, terlalu sering memuji orang lain secara berlebihan. Ketika kamu memuji orang lain secara berlebihan, pada dasarnya kamu memberitahu mereka tentang betapa jauh lebih baiknya mereka dibandingkan dengan dirimu. Tentu saja, menyemangati dan menyenangkan orang lain adalah hal yang penting, tetapi jika kamu melakukannya secara berlebihan dan bahkan merendahkan dirimu di dalam prosesnya, itu bukanlah hal yang baik. Daripada terus-menerus melakukan demikian, seharusnya kamu meluangkan waktu untuk menghargai bakat atau anugerah yang ada di dalam dirimu sendiri,
dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Faktanya, jika semua manusia diciptakan sama persis maka tidak akan ada yang menonjol di dunia ini. Masing-masing dari kita memiliki sesuatu istimewa yang membuat kita unik. Jadi, jangan pernah lupakan setiap kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirimu sendiri. Nomor 5, mempercayai pemikiran atau pembicaraan negatif terhadap dirimu sendiri. Jika kamu seperti kebanyakan orang, kamu mungkin sering berpikiran negatif tentang dirimu sendiri dari waktu ke waktu, dan sayangnya jauh lebih mudah bagi kita untuk mempercayai hal-hal buruk yang dikatakan pada diri kita sendiri dibandingkan yang baik. Seiring waktu, pola pikir seperti ini hanya akan menurunkan rasa menghargai dirimu yang menyebabkan kamu menjadi kesulitan untuk lebih percaya diri dan mencapai tujuan hidupmu. Sementara, afirmasi positif dapat membantu mengatasi mindset seperti ini. Cara yang paling ampuh adalah belajar untuk tidak menganggap setiap kritik negatif yang ditujukan kepada dirimu dengan serius. Melakukan hal ini memungkinkanmu untuk memiliki sudut pandang yang lebih objektif tentang kehidupan secara universal, menuntunmu untuk mendapatkan lebih banyak kebahagiaan, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan dirimu. Nomor 6, meminta maaf secara berlebihan. Apakah kamu sering meminta maaf kepada orang lain, bahkan jika orang itu yang tidak sengaja menyenggolmu? Meskipun permintaan maaf merupakan sesuatu yang penting, bersikap terlalu sopan atau mengatakan maaf sepanjang waktu sebenarnya dapat menghancurkan kepercayaan dirimu. Meminta maaf secara berlebihan dapat membuatmu terlihat tidak yakin pada dirimu sendiri, seperti seolah-olah kamu meragukan kemampuan dan keputusanmu. Kamu seharusnya tidak boleh meminta maaf untuk hal-hal yang bukan merupakan kesalahanmu, karena melakukan ini akan membuatmu menyalahkan dirimu sendiri dan membuat orang lain berpikir kalau kamu selalu salah. Permintaan maaf harus diberikan hanya saat dibutuhkan saja, karena jika tidak, mereka akan kehilangan maknanya. Nomor 7, membiarkan orang lain membuat keputusan untukmu. Kamu tidak bisa menjadi percaya diri jika kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, atau selalu menganggap bahwa pendapat pribadimu itu tidaklah penting. Rasa pede dibangun dengan mengekspresikan keinginanmu, dengan cara yang jujur dan juga memberdayakan. Hal ini hanya dapat terjadi ketika kamu mendengarkan isi hati, mempercayai diri sendiri dan bergerak maju untuk mencapai tujuan hidup. Ketika seseorang memberitahumu apa yang menurut mereka harus terjadi, atau memaksamu untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan, tanpa mempertimbangkan perasaanmu, maka hal tersebut akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Nomor 8, menurunkan standarmu. Menurunkan standarmu dengan menerima apapun yang terjadi, menandakan bahwa kamu tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kamu dapatkan. Memang, merendahkan standarmu akan membuat segalanya lebih nyaman, tetapi, meskipun itu merupakan solusi yang mudah, ketahuilah kalau itu akan merusak kepercayaan dirimu dalam jangka panjang. Faktanya, menurunkan standar juga secara otomatis menurunkan rasa menghargai dirimu yang akan mengakibatkan lebih banyak masalah di masa depan. Kita semua mungkin tidak memiliki prinsip yang sama dalam menjalani hidup, tetapi, jika kamu menetapkan standarmu dan mematuhinya, itu akan membuatmu lebih bahagia dan juga lebih percaya diri. Nomor 9, mempertahankan hubungan beracun atau toxic relationship. Ketika kita membahas tentang cara untuk menjadi percaya diri, setiap hubungan yang kamu miliki di dalam hidupmu memainkan peranan yang sangat penting, karena semua orang di lingkunganmu mempengaruhi cara berpikirmu dan apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. Orang-orang yang paling dekat denganmu, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan kenalan, semuanya berdampak signifikan tentang bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Jika mereka yang berada di sekitarmu selalu mengkritik atau meremehkanmu, maka kepercayaan dirimu akan berkurang, dan kalau sudah seperti itu, mundurlah selangkah dan pertimbangkan apakah hubungan yang kamu miliki benar-benar sehat atau tidak, terutama jika rasa pedemu dihancurkan oleh mereka. Untuk menjadi tegas dan percaya diri, sangatlah penting untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang positif yang peduli dengan kesejahteraan dan juga perasaanmu. Nomor 10, membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua pasti pernah mengalaminya, membuka media sosial, melihat postingan orang lain, dan merasa bahwa mereka lebih cepat meraih kesuksesan dibandingkan dirimu.
Mungkin mereka memiliki rumah yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih baik, atau menikah dengan bahagia, sementara di sisi lain kamu kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Kamu merasa cemburu, insecure, dan bahkan mungkin marah, karena orang-orang ini memiliki sesuatu yang tidak kamu miliki. Tapi, tunggu, apakah itu benar-benar seburuk kelihatannya? Memang, membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah perilaku manusia yang normal, karena kita terbiasa melihat perbedaan dan membuat penilaian. Namun, jika dibiarkan terus-menerus kebiasaan ini dapat merusak kepercayaan dirimu dan juga bisa membuatmu merasa iri atau kesal dengan pencapaian orang lain. Daripada terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, cobalah untuk berfokus terhadap hal-hal positif, apa saja yang membuatmu unik, dan ingatkan dirimu bahwa setiap orang memiliki jalan dan takdirnya masing-masing. Dari 10 kebiasaan-kebiasaan buruk berikut ini, merupakan pertanda rendahnya rasa percaya diri. Sementara, beberapa dari mereka mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi mereka dapat mengakibatkan dampak negatif yang cukup besar jika dibiarkan terlalu lama. Trik untuk mengatasinya adalah mengenali jebakan-jebakan ini ketika kamu berhadapan dengan situasi tertentu. Dengan sering latihan kamu akan bisa mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk ini setiap kali mereka muncul dengan pikiran atau perilaku yang positif. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.